Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah peristiwa mengejutkan di Tanah Suci. Ada seorang ustadz terkenal di Indonesia menjadi ular. Bagaimana mungkin seorang ustadz yang terkenal dan dihormati bisa mengalami kejadian mengerikan di depan Ka'bah? Simak kisah ini sampai akhir. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Nama Ustadz Abdul sudah tidak asing lagi di kalangan umat Islam. Dakwahnya viral, kata-katanya menyentuh hati, dan ribuan pengikutnya di media sosial mengaguminya. Setiap ceramahnya selalu menyebut keikhlasan, ketaatan kepada Allah, dan pentingnya menjauhi maksiat. Ribuan orang menangis mendengar kisah-kisahnya. Setiap kali ia berbicara, seakan ada aura yang membuat siapapun percaya bahwa ia adalah ulama yang benar-benar saleh. Namun, di balik semua itu, ada satu rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan dari semua orang. Rahasia yang tak seorang pun tahu. Ia tidak sebaik yang terlihat. Di balik layar, ia hidup dengan penuh kepalsuan. Sholat sering ia tinggalkan. Sumbangan dari pengikutnya ia gunakan untuk kepentingan pribadinya. Bahkan, ia sering menikmati kehidupan yang jauh dari nilai-nilai yang ia ajarkan kepada orang lain. Namun, semua itu ia tutupi dengan baik. Senyumnya yang menenangkan, nada suaranya yang lembut, serta air mata buatan yang sering ia keluarkan saat berceramah membuat siapapun percaya bahwa ia adalah sosok yang benar-benar suci. Bagi Abdul, agama adalah jalan menuju kekayaan dan pengaruh. Hingga suatu hari, ia mendapatkan kesempatan yang ia impikan selama ini. Undangan umrah. Seorang pengusaha kaya menawarkan perjalanan ke Tanah Suci secara gratis. Semua fasilitas terbaik disediakan. Hotel berbintang, makanan mewah, dan akses VIP ke berbagai tempat suci. Baginya, ini bukan hanya ibadah. Ini adalah kesempatan emas untuk membangun citra yang lebih besar. Ia membayangkan dirinya berdiri di depan Ka'bah, menangis penuh khusyuk, direkam dan disaksikan jutaan pengikutnya. Semakin banyak orang yang terharu, semakin kuat citranya sebagai ulama panutan. Namun, ia lupa satu hal. Di rumah Allah, tidak ada kepalsuan yang bisa bertahan lama. Dan saat kakinya pertama kali menginjak Tanah Suci, perasaan aneh mulai muncul di hatinya. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Sesuatu yang membuatnya gelisah. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari pertama di Makkah, Abdul berusaha tampil sebaik mungkin. Ia mengenakan jubah putih, mematut dirinya di depan cermin, memastikan penampilannya sempurna. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya soal ibadah. Ini adalah kesempatan untuk memperkuat citranya sebagai ustadz yang khusyuk dan menginspirasi. Namun, sejak langkah pertamanya di Tanah Suci, ada sesuatu yang mengusik hatinya. Seperti ada bayangan gelap yang mengikuti dari belakang. Ia merasa dadanya berat, seolah ada beban yang tidak kasat mata yang terus membebaninya. Ia mencoba mengabaikannya. Mungkin ini hanya perasaan gugup, pikirnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya ia berada di depan Ka'bah, tempat yang dianggap suci oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia. Hari itu, ia bergabung dengan rombongan jamaah yang akan melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Langit cerah, ribuan orang dari berbagai negara berkumpul dengan penuh rasa khusyuk. Abdul ikut di antara mereka, tersenyum, melambaikan tangan kepada kamera yang ia bawa untuk merekam momen-momen penting. Namun, semakin dekat ia melangkah ke pelataran Ka'bah, semakin kuat perasaan aneh itu menyeruak. Dadanya terasa semakin sesak. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Meski udara di sekitar cukup sejuk, ia mencoba berdoa, tapi hatinya tak tenang. Di tengah keramaian jamaah yang mengelilingi Ka'bah, tiba-tiba pandangannya berkunang-kunang. Suara gemuruh manusia yang berdoa terasa semakin jauh. Ia menggigit bibirnya, mencoba tetap berdiri tegak. "Ya Allah, apa yang terjadi?" bisiknya pelan.
Namun, yang terdengar hanyalah desah nafasnya yang berat. Langkah kakinya semakin lambat, dan ia mulai tertinggal dari rombongan. Orang-orang di sekitarnya mulai melirik ke arahnya dengan rasa khawatir. Kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat ia sedang berusaha memfokuskan diri, tiba-tiba ada suara kecil yang berbisik di telinganya. Suara yang begitu jelas. Namun tak seorang pun di sekelilingnya yang tampak menyadari kehadiran suara itu. "Kau tidak bisa bersembunyi di sini," bisik suara itu, dingin dan menusuk. Abdul terkejut. Ia memutar kepala ke segala arah, mencari sumber suara. Namun tidak ada siapapun yang terlihat berbicara kepadanya. Jamaah di sekitarnya sibuk berdoa dengan khusyuk. Tak satu pun yang menunjukkan tanda-tanda berbicara atau berbisik. Rasa takut mulai merayapi hatinya. "Ini pasti hanya halusinasiku," pikirnya. "Ini mungkin karena kelelahan." Namun, perasaan itu tidak pergi. Sebaliknya, semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin kuat perasaan itu menghimpit dadanya. Sampai akhirnya, tubuhnya tak bisa menahan lagi. Di putaran ketiga tawaf, tepat di hadapan Ka'bah, Abdul tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Kakinya melemas, dan ia terjatuh ke lantai marmer yang dingin. Jamaah di sekitarnya segera bereaksi. Beberapa mencoba menolong, yang lain memandang dengan terkejut. "Ustadz, apa yang terjadi?" teriak seseorang yang mengenalnya. Abdul ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa ia baik-baik saja, namun suaranya tersangkut di tenggorokan. Nafasnya terengah-engah, dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Kepalanya terasa berputar, dan pandangannya mulai memudar. Dan dalam kesadaran yang semakin kabur, suara itu terdengar lagi. "Kau telah bermain dengan agama. Dan di sini, di rumahnya, semua kepalsuanmu akan terungkap." Sebelum ia benar-benar kehilangan kesadaran, Abdul melihat sesuatu yang aneh di pelataran Ka'bah. Sesuatu yang seharusnya tidak ada di tempat suci ini. Seekor ular kecil, berwarna hitam keemasan, melata di antara kaki jamaah. Dan dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Ketika Abdul terbangun, ia berada di sebuah ruangan dengan dinding putih. Seorang dokter berdiri di samping tempat tidurnya, memeriksa tekanan darahnya dengan cermat. "Anda mengalami pingsan, Ustadz," ujar dokter itu dengan nada tenang. "Mungkin Anda terlalu lelah. Istirahatlah sejenak. Jangan terlalu memaksakan diri." Abdul mengangguk lemah, tapi pikirannya masih terguncang. Suara itu, ular itu, apa yang sebenarnya terjadi? Ia tidak tahu. Tapi yang pasti, ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang mengancam untuk merusak seluruh hidupnya. Dan ini baru permulaan. Abdul masih terbaring di tempat tidur rumah sakit. Kepalanya berdenyut, dadanya terasa berat, dan pikirannya penuh tanda tanya. Suara itu, ular hitam keemasan itu, apakah itu hanya halusinasi? Ataukah ini benar-benar pertanda dari Allah? Dokter yang merawatnya telah pergi setelah memastikan keadaannya stabil. Beberapa orang dari rombongan umrah datang menjenguk, menanyakan keadaannya dengan wajah penuh kekhawatiran. Namun Abdul tidak banyak bicara. Ia hanya mengangguk dan tersenyum lemah, seakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ada sesuatu yang salah. Saat malam tiba dan semua orang meninggalkan ruangannya, ia mencoba tidur, berharap bisa melupakan semua yang terjadi hari ini. Namun, begitu ia mulai terlelap, mimpi buruk itu datang. Dalam mimpinya, ia kembali berdiri di depan Ka'bah. Namun kali ini, tempat itu kosong. Tidak ada satupun jamaah. Tidak ada suara doa. Tidak ada suara azan. Hanya dirinya seorang diri, berdiri di pelataran suci yang sepi. Ia mencoba melangkah, namun kakinya terasa berat. Dan saat ia menoleh ke bawah, ia melihat tubuhnya mulai berubah. Tangannya yang kokoh kini mulai ditumbuhi sisik. Jarinya mengecil, memanjang, hingga menjadi seperti cakar. Dan sebelum ia sempat berteriak, ia mendengar suara itu lagi.
Kau telah menipu manusia dengan kata-kata manismu. Abdul menoleh panik, mencari sumber suara. Namun yang ia lihat justru lebih mengerikan. Di depan Ka'bah, berdiri sosok hitam tinggi, tak memiliki wajah, hanya bayangan pekat yang berdenyut seperti api gelap. Sosok itu melangkah mendekat. Suaranya bergema di seluruh tempat. Sekarang, kebenaran telah datang padamu. Seketika, tubuh Abdul terasa terbakar. Ia jatuh ke lantai, menggeliat kesakitan. Dan saat ia melihat ke cermin yang muncul di hadapannya, ia tak lagi melihat wajahnya. Yang ia lihat adalah seekor ular besar yang menggeliat di lantai. Ular itu adalah dirinya. Abdul menjerit. Namun yang keluar dari mulutnya bukanlah suara manusia, melainkan desisan panjang yang menggema di seluruh ruangan. Dan dalam kepanikannya, sosok hitam itu mendekatkan wajahnya dan berbisik. Ini bukan mimpi, Abdul. Ini peringatan. Abdul terbangun dengan napas tersengal. Jantungnya berdetak begitu cepat. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Ia segera meraba wajah dan tangannya, memastikan bahwa dirinya masih manusia. Namun ketakutan itu tak pergi, sebab mimpi itu terasa begitu nyata. Ia melihat ke sekeliling, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia masih berada di kamar rumah sakit, bahwa ia masih hidup. Namun sesuatu membuatnya membeku. Di sudut kamar, di bawah lampu yang remang-remang, seekor ular hitam keemasan melata perlahan, menghilang di bawah tempat tidurnya. Abdul menahan napas. Telinganya masih berdenging dengan suara yang berulang-ulang terdengar di kepalanya. Ini bukan mimpi, ini peringatan. Abdul masih duduk di ranjang rumah sakit. Napasnya memburu. Matanya terus menatap lantai tempat ular hitam keemasan itu tadi merayap. Namun kini, tak ada apa-apa di sana. Apakah itu nyata? Atau hanya ilusi? Tangannya menggenggam selimut erat-erat. Pikirannya kacau. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanyalah akibat dari kelelahan. Namun, suara di dalam kepalanya terus berulang. Kau tidak bisa lari. Keringat dingin kembali mengalir di pelipisnya. Ia menutup mata, berusaha mengendalikan pikirannya. Aku harus tenang. Aku hanya kelelahan. Ini hanya permainan pikiranku sendiri. Namun, suara lain berbisik di hatinya. Ataukah ini peringatan dari Allah? Beberapa jam berlalu. Saat pagi menjelang, seorang pria dari rombongan umrah masuk ke kamarnya. Ustadz Abdul, alhamdulillah, Anda sudah membaik, tanyanya dengan wajah khawatir. Abdul memaksakan senyum. Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Mungkin hanya kelelahan. Pria itu mengangguk. Kami semua kaget kemarin. Anda tiba-tiba jatuh pingsan di depan Ka'bah. Beberapa jamaah bahkan mengatakan bahwa mereka mendengar suara aneh sebelum Anda jatuh. Abdul mengernyit. Suara aneh. Ya, pria itu mengangguk serius. Beberapa orang mengaku mendengar seperti desisan di udara. Tapi tak ada yang tahu dari mana asalnya. Beberapa berpikir itu hanya gema dari keramaian. Tapi ada juga yang merasa itu adalah sesuatu yang lain. Jantung Abdul berdegup semakin kencang. Desisan? Seperti suara yang ia dengar dalam mimpinya? Ia berusaha mengendalikan ekspresinya. Ah, mungkin itu hanya kebetulan, ujarnya sambil tersenyum tipis. Pria itu mengangguk, meski masih tampak ragu. Yang penting, Ustadz harus istirahat. Tapi kalau sudah membaik, siang ini kita bisa kembali ke Masjidil Haram. Abdul terdiam. Kembali ke Masjidil Haram? Ia harus berdiri lagi di depan Ka'bah? Hatinya bergemuruh. Apakah ia sanggup kembali ke tempat di mana ia menerima peringatan itu? Namun, ia tak bisa menolak. Jika ia menolak, orang-orang akan mulai bertanya-tanya. Jadi, ia mengangguk. Baik, insya Allah, saya akan ikut. Siang harinya, Abdul berdiri kembali di pelataran Masjidil Haram. Lautan manusia mengelilingi Ka'bah. Suara doa dan lantunan zikir memenuhi udara.
Namun bagi Abdul, tempat ini tak lagi terasa sama. Ada sesuatu yang membuatnya merinding. Udara di sekitarnya terasa lebih berat dari biasanya. Setiap langkah yang ia ambil terasa begitu lambat, seakan tanah sendiri menolak kehadirannya. Dan saat ia melangkah semakin dekat ke Ka'bah, jantungnya terasa berhenti. Di lantai marmer putih di dekatnya, seekor ular hitam keemasan melatap perlahan, tepat di tengah kerumunan jamaah yang tak menyadarinya. Abdul terdiam. Tangannya mengepal, keringat membanjiri tubuhnya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ia mengedipkan mata, berharap bahwa itu hanya halusinasi. Namun saat ia kembali menatap ke bawah, ular itu masih ada. Dan kali ini, mata ular itu menatap langsung ke arahnya. Mata berwarna emas yang dingin. Dan dalam hitungan detik, semuanya berubah. Dada Abdul terasa sesak. Lututnya tiba-tiba melemas. Suara di kepalanya semakin keras. Kau tidak bisa bersembunyi selamanya. Jamaah di sekelilingnya masih tak menyadari apa yang terjadi. Namun bagi Abdul, dunia mulai berputar. Sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, semua menjadi gelap. Saat ia membuka mata, ia tidak lagi berada di pelataran Masjidil Haram. Tidak ada suara doa. Tidak ada ribuan jamaah. Yang ada hanyalah kegelapan pekat yang menyelimuti segalanya. Dan di dalam kegelapan itu, terdengar suara langkah yang berat. Seseorang, atau sesuatu, sedang mendekat. Abdul mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa berat. Ia ingin berbicara, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Dan kemudian, sosok itu muncul. Sebuah bayangan hitam, tinggi, berdiri di hadapannya. Wajahnya tak terlihat, tapi suaranya menggema dengan jelas. Kau telah menipu manusia dengan agama. Dan kini, waktumu telah tiba. Seketika, Abdul merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa takut yang mencekik. Ia mencoba berlari, namun sesuatu menahannya. Ia menoleh ke bawah, dan matanya membelalak ketakutan. Tangannya yang biasa ia gunakan untuk bersalaman, untuk menunjuk saat berceramah, kini mulai berubah. Kulitnya tak lagi manusiawi. Sisik hitam mulai muncul, menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia mulai berubah. Dan saat itu, ia menyadari satu hal. Azab telah datang. Abdul ingin berteriak, namun suaranya tertahan. Tangannya yang dulu kuat kini tak lagi berbentuk seperti manusia. Sisik hitam keemasan menyelimuti kulitnya, merambat dari ujung jari hingga ke bahu. Dadanya naik turun, napasnya memburu. Ini tidak mungkin terjadi, ini pasti mimpi. Namun rasa sakit yang ia rasakan begitu nyata. Setiap bagian tubuhnya terasa seperti sedang diremukkan dari dalam. Tulangnya melunak, meremuk, dan berubah bentuk. Ia jatuh tersungkur ke tanah yang tak terlihat, mencoba mencengkeram permukaan. Namun jemarinya kini telah menyatu, berubah menjadi sesuatu yang lain. Lututnya melemah, dan ia merasa seperti kehilangan seluruh kekuatannya. Dan dalam kegelapan pekat di sekelilingnya, suara dingin itu kembali terdengar. Tak ada lagi jalan kembali. Seketika, tubuh Abdul tersentak. Ia merasa sesuatu menariknya ke bawah. Kegelapan yang mengelilinginya mulai bergeser, berubah menjadi lorong panjang yang seakan tak berujung. Lalu, ia melihat dirinya sendiri. Bukan dalam cermin, bukan dalam bayangan, namun benar-benar melihat sosoknya yang dulu. Seorang pria dengan jubah putih, sorban rapi, dan wajah karismatik yang selalu tersenyum. Namun, sosok itu menatapnya dengan dingin, tanpa belas kasihan. Inilah dirimu yang sesungguhnya. Abdul menggeleng. Tidak, aku bukan ini. Aku bukan seorang pendosa. Sosok itu tak berkata apa-apa. Namun, bayangannya mulai retak, seperti kaca yang pecah perlahan. Dan saat pecahan terakhir jatuh, sosok itu menghilang.
digantikan oleh bayangan seekor ular hitam keemasan yang sedang menatap ke arahnya. Dan saat itu, Abdul menyadari kebenaran yang mengerikan. Ia tidak hanya dihukum, ia telah kehilangan kemanusiaannya. Di dunia nyata, kerumunan jamaah di Masjidil Haram mulai menyadari sesuatu yang aneh. Tubuh Abdul, yang tadi jatuh tak sadarkan diri, mulai bergerak sendiri. Namun bukan seperti manusia. Tangannya mengejang, jari-jarinya perlahan mengecil dan memendek. Kulitnya terlihat lebih gelap, lebih kasar, seperti ditutupi sesuatu yang bersisik. Beberapa orang mulai berteriak. Seorang pria tua yang berada di dekatnya mundur dengan wajah pucat. Subhanallah, apa yang terjadi padanya? Namun sebelum ada yang bisa mendekat, tubuh Abdul tersentak keras. Kepalanya menengadah, matanya terbuka lebar. Namun yang terlihat kini bukan mata manusia. Pupilnya kini berbentuk garis tipis vertikal, seperti mata seekor ular. Dan dalam hitungan detik, tubuhnya mulai menggeliat. Jamaah yang melihatnya menjerit ketakutan. Salah satu dari mereka mencoba membaca ayat kursi dengan suara gemetar. Namun sebelum ia bisa menyelesaikannya, tubuh Abdul perlahan menghilang. Tidak lenyap begitu saja, namun berubah. Jubah putihnya melonggar dan jatuh ke lantai. Dan di tempatnya, terbujur seekor ular hitam keemasan yang panjang, besar, dan berkilauan di bawah sinar matahari Makkah. Ular itu tidak bergerak selama beberapa detik. Lalu, perlahan, lidahnya menjulur keluar, menjilat udara. Dan saat itu, semua orang tahu, Ustadz Abdul telah berubah menjadi sesuatu yang bukan lagi manusia. Suasana yang semula penuh ketenangan mendadak berubah menjadi kekacauan. Jeritan jamaah menggema di pelataran Ka'bah. Beberapa orang berlari menjauh, sementara yang lain hanya berdiri terpaku dengan wajah ketakutan. Di tempat Abdul tergeletak sebelumnya, kini hanya ada seekor ular besar berwarna hitam keemasan. Tubuhnya menggeliat di lantai marmer putih Masjidil Haram. Lidah bercabangnya menjulur cepat, seakan mencium bau ketakutan di udara. Namun, di dalam tubuh reptil itu, kesadaran Abdul masih ada. Ia bisa melihat, ia bisa merasakan. Namun ia tidak bisa berbicara, tidak bisa meminta tolong, tidak bisa bergerak seperti manusia. Hanya bisa melata, hanya bisa mendesis. Dan yang lebih mengerikan, ia tidak tahu bagaimana cara kembali. Beberapa petugas keamanan Masjidil Haram yang melihat kejadian itu segera bergerak cepat. 2 orang mendekat dengan hati-hati, membawa tongkat panjang untuk menangkap ular itu. Salah satu dari mereka berbisik, "Dari mana datangnya ular sebesar ini?" Yang lain menggeleng, wajahnya penuh kebingungan. "Aku tidak tahu, tapi aku merasa ini bukan ular biasa." Saat itulah, seseorang dari kerumunan berteriak, Itu bukan ular biasa. Itu adalah Ustadz Abdul." Seketika, suasana menjadi lebih mencekam. Beberapa orang yang mengenal Abdul mulai menangis ketakutan. "Aku melihatnya. Aku melihat dia berubah. Astagfirullah. Apakah ini azab?" Bisikan-bisikan mulai memenuhi udara. Sebagian orang mulai bertanya-tanya, apakah mereka baru saja menyaksikan hukuman Allah secara langsung. Namun, petugas keamanan tidak bisa mengambil risiko. Mereka harus menyingkirkan ular itu sebelum mencelakai jamaah lain. Salah seorang dari mereka mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, bersiap untuk memukul dan mengusir makhluk itu dari area suci ini. Namun sebelum tongkat itu menghantam, ular itu bergerak. Mata emasnya bersinar di bawah terik matahari. Lidahnya menjulur panjang, mendesis dengan suara yang terdengar lebih menyerupai tangisan. Seakan-akan ia ingin berbicara. Seakan-akan ia ingin mengatakan sesuatu. Namun, tidak ada yang bisa memahami. Dan saat itu, seorang pria tua berjanggut putih yang sejak tadi memperhatikan dengan tenang akhirnya maju ke depan. "Berhenti," katanya tegas. Petugas yang hendak memukul ular itu terhenti,
menoleh dengan kebingungan. Pria tua itu mendekat, menatap ular hitam keemasan itu dengan mata penuh wibawa. Ia berjongkok perlahan, menatap mata reptil itu dengan tatapan penuh pemahaman. Lalu ia berkata dengan suara dalam yang menggema di antara kerumunan, "Jika ini adalah azab, maka hanya ada satu jalan untuk menyelamatkannya." Semua orang menatapnya dengan bingung. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, jalan apa yang dimaksud pria itu? Dan apakah masih ada kesempatan bagi Abdul untuk kembali? Ataukah ini hukuman yang tidak bisa dibatalkan? Dan sebelum ada yang sempat bertanya lebih jauh, langit di atas Masjidil Haram mendadak menjadi mendung. Dan suasana yang sudah mencekam menjadi lebih mengerikan. Langit di atas Masjidil Haram yang semula cerah mendadak tertutup awan kelabu. Angin bertiup lebih kencang, membuat kain ihram para jamaah berkibar tak beraturan. Suasana yang sudah tegang kini terasa lebih mencekam. Ular hitam keemasan yang dulunya adalah Ustadz Abdul masih melata di lantai marmer suci, diapit oleh dua petugas yang bersiap menangkapnya. Namun, pria tua berjanggut putih yang tadi berbicara maju selangkah. Wajahnya penuh ketenangan, namun sorot matanya tajam. "Jangan sentuh dia," katanya. Petugas menoleh dengan kebingungan. "Tapi ini ular besar, bisa berbahaya," jawab salah seorang dari mereka. Pria tua itu menggeleng pelan. "Lihat matanya." Para petugas dan jamaah yang masih bertahan di tempat itu ikut menatap mata ular itu. Dan seketika, mereka merasakan sesuatu yang aneh. Mata ular itu bukanlah mata binatang biasa. Di balik sorot tajamnya, ada sesuatu yang lain. Kesedihan, kepanikan, ketakutan. Mata itu seperti mata manusia yang ingin berbicara, tapi tidak bisa. Seperti seseorang yang ingin meminta ampun. Abdul yang kini terperangkap dalam tubuh ular bisa mendengar semuanya. Namun, ia tak bisa berbicara. Di dalam kepalanya, ia menjerit, "Ya Allah, apa yang terjadi padaku? Apa aku benar-benar telah berubah? Aku ingin kembali. Aku ingin bertaubat." Namun lidahnya yang kini bercabang hanya bisa mendesis. Tidak ada suara manusia yang keluar dari mulutnya. Hanya suara dingin seekor reptil. Dan ia mulai menyadari betapa mengerikannya azab ini. Kesadaran tetap ada, tapi tubuhnya tak lagi manusia. Ia ingin meminta ampun, tapi tak ada yang bisa mendengar. Ia ingin menangis, tapi tak ada air mata. Ia benar-benar terjebak. Pria tua itu berlutut, semakin mendekat ke arah ular hitam keemasan itu. Ia menatap mata ular itu dengan dalam. Lalu ia berkata dengan suara berat, "Allah tidak pernah menzalimi hambanya, tapi hambanya lah yang menzalimi diri mereka sendiri." Jamaah yang masih bertahan di sekitar Masjidil Haram mendengarkan dengan saksama. Jika benar dia adalah seorang manusia yang dihukum, maka ada satu jalan yang bisa menyelamatkannya. Mata-mata di sekitar menatapnya penuh rasa ingin tahu. Pria tua itu menghela napas. Taubat. Taubat yang benar-benar tulus. Beberapa orang mulai berbisik. Apakah ini bisa dihentikan? Bagaimana bisa seseorang yang sudah berubah wujud bisa kembali? Namun pria tua itu tetap tenang. Ia menunduk, menatap ular itu lagi. "Jika kau masih memiliki kesadaran manusia, maka bertobatlah sekarang." Ia berbicara langsung ke mata reptil itu. "Aku tidak tahu siapa dirimu. Aku tidak tahu kesalahan apa yang telah kau perbuat. Tapi jika kau ingin kembali, maka mintalah kepadanya. Karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa, dan hanya Dia yang bisa mengembalikanmu." Jamaah yang mendengar perkataannya merinding. Semua mata kini tertuju pada ular hitam keemasan yang terdiam di lantai. Akankah ada keajaiban? Atau apakah azab ini tak bisa dihentikan? Dan saat semua mata tertuju padanya, Abdul, di dalam tubuh reptilnya, mulai berdoa dalam hati. Doa yang belum pernah ia panjatkan dengan sungguh-sungguh seumur hidupnya. "Ya Allah,
Aku telah banyak berdusta. Aku telah menipu banyak orang. Aku telah mempermainkan agama MU untuk kepentinganku sendiri. Tapi aku takut ya Allah. Aku takut jika ini adalah azab yang akan kekal untukku. Aku takut jika aku tidak akan pernah bisa kembali menjadi manusia. Tolong aku, ya Allah. Jika masih ada kesempatan untukku, kembalikan aku. Jika aku masih bisa bertobat, ampunilah aku. Aku tidak ingin berakhir seperti ini. Aku tidak ingin kehilangan jiwaku. Dan saat ia selesai berdoa dalam hatinya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Angin yang tadi bertiup kencang tiba-tiba berhenti. Langit yang semula kelabu kini kembali terang. Dan tubuh ular itu mulai bergetar. Jamaah di sekitar terkejut. Beberapa orang mundur dengan waspada. Namun pria tua itu tetap diam, memperhatikan dengan penuh perhatian. Dari balik tubuh reptil itu, sesuatu mulai terjadi. Sisik hitam keemasan itu mulai retak. Dan di baliknya, kulit manusia mulai terlihat. Para jamaah menahan napas. Seseorang di barisan belakang berbisik, "Subhanallah, apa yang sedang terjadi?" Tubuh ular itu menggeliat sekali lagi. Retakan-retakan semakin banyak muncul di sepanjang tubuhnya. Dan dalam hitungan detik, sebuah keajaiban terjadi. Di hadapan ratusan pasang mata yang menyaksikan, tubuh yang semula berbentuk ular perlahan mulai kembali ke wujud aslinya. Kulit bersisik menghilang. Jari-jarinya yang sebelumnya menyatu kembali terpisah. Tubuhnya yang semula melata kini kembali memiliki tangan dan kaki. Dan dalam sekejap, Ustadz Abdul kembali ke wujud manusia. Ia tergeletak di lantai marmer. Tubuhnya gemetar. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dadanya naik turun cepat, seperti seseorang yang baru saja kembali dari kematian. Jamaah yang melihatnya terdiam dalam keterkejutan. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Hanya terdengar suara napas Abdul yang masih terengah-engah. Namun, ada satu hal yang berbeda dari dirinya sekarang. Matanya yang dulu dipenuhi kesombongan kini basah oleh air mata. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa takut kepada Allah. Ia mengangkat tangannya dengan gemetar. Dan dengan suara serak, ia berbisik, "Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim." Ia bersujud di lantai Masjidil Haram. Menangis seperti seorang anak kecil yang baru saja menemukan jalan pulangnya. Dan bagi semua orang yang menyaksikan, mereka tahu bahwa ini adalah tanda kekuasaan Allah yang nyata. Namun, pertanyaan terbesar masih tersisa. Apakah Ustadz Abdul benar-benar akan berubah? Ataukah ini hanya sekadar rasa takut sesaat? Dan jika ia kembali ke kehidupannya yang lama, akankah azab itu datang lagi? Tangisan Abdul memenuhi pelataran Masjidil Haram. Tubuhnya masih gemetar hebat. Jiwanya seakan baru saja kembali dari kematian. Ia bersujud, menangis tanpa henti. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Jamaah di sekitarnya masih terpaku. Beberapa dari mereka saling berpandangan, bertanya-tanya apakah mereka benar-benar melihat seorang manusia berubah menjadi ular, lalu kembali ke wujud semula. Sebagian orang menangis, terharu, sementara yang lain takut. Sebab apa yang mereka saksikan bukanlah kejadian biasa. Ini adalah peringatan. Dan di antara mereka, pria tua berjanggut putih yang tadi berbicara masih berdiri di tempatnya, menatap Abdul yang kini terisak di lantai marmer suci. Lalu, dengan langkah tenang, ia mendekat. Duduk di samping tubuh Abdul yang masih bersimpuh dalam ketakutan. Ia menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata pelan, tapi dalam, "Apakah kau mengerti sekarang?" Abdul perlahan mengangkat wajahnya. Matanya sembab, basah oleh air mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa kecil. Tak ada lagi wibawa, tak ada lagi keangkuhan.
Hanya seorang manusia yang baru saja melihat azab Allah dengan matanya sendiri. Ia menatap pria tua itu dengan napas terengah-engah. Apa yang terjadi padaku?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia menatap Abdul dengan dalam, seakan sedang melihat hatinya. Lalu, dengan suara yang penuh ketegasan, ia berkata, "Kau telah menipu manusia dengan agamamu. Tapi di hadapan Allah, kau tak bisa bersembunyi." Seketika, tubuh Abdul terasa membeku. Ia tahu pria itu berkata benar. Hatinya sakit mendengar kata-kata itu, tapi ia tidak bisa membantahnya. Sebab itulah kenyataan. Ia telah bertahun-tahun menggunakan agama untuk kepentingannya sendiri. Ceramah-ceramahnya penuh kata-kata manis, tapi di balik layar, ia hidup dalam kemunafikan. Ia menyuruh orang lain bersedekah, tapi dirinya sendiri menumpuk harta. Ia berbicara tentang keikhlasan, tapi setiap ibadahnya adalah pertunjukan. Dan di rumah Allah, topengnya akhirnya hancur. Abdul menunduk. Tubuhnya masih bergetar. Apakah aku masih bisa diampuni?" Pria tua itu menghela napas. Allah adalah Maha Pengampun. Tapi pertanyaannya, apakah kau benar-benar ingin berubah? Abdul menatap pria itu. Hatinya bergetar. Ya, aku ingin berubah." Suaranya nyaris tak terdengar. Pria tua itu mengangguk pelan. "Lalu buktikan. Jangan hanya karena kau ketakutan sesaat, lalu kau kembali ke jalan yang salah." Kata-kata itu menusuk hati Abdul seperti pedang. Karena itulah yang ia takutkan. Ia takut bahwa setelah kejadian ini berlalu, ia akan kembali ke kehidupannya yang lama. Ia takut bahwa rasa takutnya hanya sementara. Dan jika ia kembali menjadi seperti dulu, akankah azab itu datang lagi? Para petugas akhirnya mendekat, memastikan bahwa situasi aman. Salah satu dari mereka bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Namun tak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Beberapa orang ingin bersaksi bahwa mereka melihat Abdul berubah menjadi ular. Tapi ada juga yang berpikir bahwa mungkin ini hanyalah ilusi atau keajaiban yang hanya bisa dijelaskan oleh Allah. Namun satu hal yang pasti, setiap orang yang menyaksikan kejadian ini akan mengingatnya seumur hidup mereka. Dan bagi Abdul sendiri, ini adalah awal dari perjalanan yang sesungguhnya. Perjalanan menuju taubat yang hakiki. Namun, apakah ia benar-benar akan berubah? Atau bisikan setan masih akan menariknya kembali ke jalan yang salah? Karena meskipun azab telah menunjukkan dirinya, tidak semua manusia belajar dari peringatan. Sejak kejadian di pelataran Ka'bah, Ustadz Abdul tak lagi sama. Ia tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali matanya terpejam, bayangan azab itu kembali menghantui. Ia melihat dirinya sendiri menjadi ular. Ia mendengar suara desisan yang bukan berasal dari makhluk lain, tapi dirinya sendiri. Ia teringat bagaimana tubuhnya kehilangan bentuk manusia. Bagaimana ia tak bisa berbicara, tak bisa meminta maaf, tak bisa berbuat apapun kecuali meratapi nasibnya. Dan sekarang, meskipun ia telah kembali menjadi manusia, apakah benar ini sudah berakhir? Ataukah ini hanyalah peringatan pertama? Hari itu, setelah kejadian mengerikan di Masjidil Haram, Abdul memilih untuk mengasingkan diri di hotel. Ia tak ingin keluar. Ia tak ingin bertemu siapapun. Ia hanya ingin merenung. Namun semakin ia memikirkannya, semakin ia sadar bahwa keheningan ini tak bisa bertahan lama. Hidupnya selama ini telah dipenuhi dengan kebohongan. Jika ia ingin benar-benar bertaubat, ia harus mengaku. Ia harus menceritakan semua yang ia sembunyikan. Ia harus mengungkap kebenaran. Siang itu, ia mengumpulkan anggota rombongan umrah di ruang pertemuan hotel. Wajah mereka masih penuh tanda tanya. Sebagian dari mereka masih takut padanya, sebab mereka menyaksikan sendiri bagaimana ia berubah menjadi sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Abdul menatap mereka satu persatu. Dadanya terasa berat. Namun ia tahu, jika ia ingin menebus kesalahannya, ia harus mulai dari sini. Dengan suara parau,
Ia berbicara, "Saya ingin meminta maaf." Orang-orang saling berpandangan. Beberapa dari mereka menunggu dengan penuh tanda tanya. "Saya telah hidup dalam kebohongan," lanjutnya. "Saya telah berbicara tentang keikhlasan, tapi saya sendiri tidak ikhlas. Saya mengajarkan tentang ketakwaan, tapi saya sendiri masih bermain-main dengan agama ini." Seseorang di barisan depan menelan ludah. "Saya telah menipu banyak orang, mengambil keuntungan dari agama ini, dan saya sadar Allah telah menunjukkan kekuasaannya kepada saya." Matanya mulai berkaca-kaca. "Saya tidak pantas disebut ustadz. Saya bahkan tidak tahu apakah saya masih pantas disebut hambanya." Suasana di ruangan itu mendadak sunyi. Orang-orang mulai memahami sesuatu. Mereka mulai menyadari bahwa Abdul benar-benar berubah. Sebab tak mungkin seseorang yang masih hidup dalam kebohongan berani mengaku seperti ini. Dan saat itulah, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Seorang pria yang duduk di barisan belakang mulai menangis. Ia menunduk, bahunya bergetar, lalu berkata dengan suara serak, "Saya juga." Semua mata kini tertuju padanya. Pria itu mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. "Saya juga hidup dalam kemunafikan." Ia menunduk, menangis semakin keras. "Selama ini saya iri melihat ustadz-ustadz yang terkenal. Saya ingin seperti mereka. Saya ingin dikenal. Saya ingin dihormati. Saya sering memalsukan cerita saya sendiri. Saya mengatakan kepada orang lain bahwa saya mengalami hidayah. Padahal semua itu hanya dibuat-buat untuk menarik perhatian." Jamaah lain yang mendengar itu mulai terisak. Bukan hanya satu orang. Beberapa orang lainnya juga mulai menangis. Seakan kejujuran Abdul telah membuka pintu kejujuran bagi mereka semua. Seakan azab yang menimpanya adalah peringatan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga bagi siapapun yang selama ini bersembunyi di balik topeng kepalsuan. Dan dalam ruangan itu, satu persatu mereka mengakui dosa-dosa mereka. Beberapa mengaku selama ini hanya mengikuti agama untuk mencari keuntungan. Beberapa mengaku telah bersikap sombong dalam dakwah mereka. Beberapa mengaku selama ini hanya berpura-pura taat karena takut kehilangan pengikut. Dan semakin banyak yang berbicara, semakin banyak air mata yang mengalir. Hingga akhirnya, suasana berubah menjadi suasana penuh taubat. Abdul menunduk. Ia menangis dalam diam. Ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya. Allah tidak hanya ingin menunjukkan kekuasaannya kepadanya, tapi juga kepada semua orang yang selama ini hidup dalam kepalsuan. Dan saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa taubatnya diterima. Namun, apakah ia bisa mempertahankannya? Atau akankah godaan dunia kembali menariknya? Sebab taubat sejati bukan hanya soal menangis dan mengakui dosa, tapi tentang bagaimana ia menjalani hidup setelah ini. Dan jika ia kembali ke kehidupannya yang lama, apakah azab itu akan datang kembali? Setelah pengakuannya, Ustadz Abdul merasa lebih ringan. Namun di dalam hatinya, ia tahu, taubat bukan hanya sekadar menangis. Bukan sekadar mengaku di depan orang lain. Bukan sekadar merasa takut setelah melihat azab. Taubat adalah perjalanan. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Malam itu, Abdul duduk sendirian di kamarnya. Pikirannya masih penuh dengan kejadian yang baru saja terjadi. Apakah benar Allah telah mengampuninya? Ataukah ini hanya awal dari hukuman yang lebih besar? Ia mengambil air wudhu, lalu sholat tahajud dengan air mata yang terus mengalir. Selama bertahun-tahun, ia sering sholat hanya untuk dilihat orang. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sholat bukan untuk siapapun. Tidak ada kamera, tidak ada penonton, tidak ada pujian. Hanya ia dan Allah. Dan saat ia bersujud, tubuhnya bergetar. Ia menangis lebih dalam. Ya Allah, aku takut Engkau tidak menerima taubatku. Aku takut jika Engkau masih murka kepadaku. Aku takut jika aku tergoda untuk kembali kepada jalan yang salah.
Jangan biarkan aku kembali, ya Allah. Jika aku kembali, hukumlah aku lebih keras. Namun jangan biarkan aku mati dalam keadaan munafik. Ia menangis terseduh-seduh. Tak pernah sebelumnya ia merasa sedekat ini dengan Allah. Dan saat ia selesai berdoa, ia merasa hatinya lebih tenang. Namun ia tahu, ujian sejati belum dimulai. Ujian itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Keesokan harinya, saat ia hendak kembali ke Indonesia, seseorang dari rombongan mendatanginya. Seorang pria dengan jas rapi, yang ia kenal sebagai salah satu donatur terbesar yang sering mengundangnya berceramah. Pria itu tersenyum ramah. "Ustadz, setelah kejadian kemarin, nama Anda semakin terkenal." Abdul terdiam. "Ada banyak orang yang ingin mendengar cerita Anda. Bagaimana Anda mendapatkan peringatan langsung dari Allah? Saya bahkan mendapat tawaran dari beberapa stasiun televisi. Mereka ingin Anda berbicara di acara mereka." Abdul menatap pria itu. Ia bisa merasakan sesuatu dalam hatinya. Dulu, jika ada kesempatan seperti ini, ia pasti akan menerimanya dengan senang hati. Dulu, ia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapat lebih banyak pengikut, lebih banyak ketenaran, lebih banyak uang. Namun sekarang, ia tahu ini adalah ujian. Jika ia menerima tawaran ini, apakah ia melakukannya untuk dakwah? Ataukah ia sekali lagi tergoda oleh dunia? Ia harus memilih. Ia harus memutuskan. Apakah taubatnya sungguh-sungguh? Atau hanya karena takut sesaat? Ia menarik napas dalam. Kemudian, dengan suara tenang, ia berkata, "Maaf, saya tidak bisa." Pria itu terkejut. "Tapi Ustadz, ini kesempatan besar. Anda bisa menyampaikan dakwah ke lebih banyak orang." Abdul tersenyum tipis. "Jika Allah ingin orang-orang mengambil pelajaran dari kejadian ini, mereka akan mengetahuinya tanpa saya perlu menjual cerita saya." Pria itu terdiam. Abdul menepuk pundaknya pelan, lalu berjalan pergi. Dan saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia benar-benar telah memilih jalan yang benar. Sekembalinya di Indonesia, Abdul tidak lagi seperti dulu. Ia berhenti dari semua acara televisi. Ia menolak semua tawaran ceramah berbayar. Ia bahkan menutup seluruh media sosialnya. Ia memilih untuk menghilang dari sorotan. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, jika ia kembali ke dunia lama, ia mungkin tak akan bisa menahan godaannya. Maka, ia memilih jalan yang lebih sulit, jalan yang sunyi. Ia kembali menjadi manusia biasa, mengajar anak-anak mengaji di masjid kecil, membantu orang-orang tanpa perlu diketahui siapapun. Dan ia menjalani sisa hidupnya dalam ketundukan yang sesungguhnya kepada Allah. Bertahun-tahun kemudian, nama Ustadz Abdul mulai dilupakan oleh publik. Orang-orang tak lagi mengenalnya. Namun, bagi sebagian kecil yang masih mengingatnya, mereka tahu bahwa ia adalah satu dari sedikit orang yang benar-benar mendapatkan peringatan langsung dari Allah. Dan bagi Abdul sendiri, ia tak butuh dikenang. Ia hanya ingin meninggal dalam keadaan diampuni oleh Tuhannya. Dan saat ajalnya tiba, ia menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan bersujud. Tanpa ada kamera, tanpa ada penonton, tanpa ada tepuk tangan. Hanya ia dan Allah. Dan di detik terakhir dalam hidupnya, ia tersenyum. Sebab ia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar selamat. Tam.